Development Center ISPSM Magetan dengan mengusung tema menyemai benih karakter. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selaku moderator pada webinar kali ini, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, keempat, pengumuman hadiah, dan yang terakhir, penutup. Peserta webinar yang saya hormati, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Sebelum kita beranjak ke acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan ketentuan pelaksanaan webinar hari ini. Sudah bisa dilihat slide-nya ya. Ketentuan dan informasi yang pertama, selama webinar berlangsung, video dan mikrofon dinonaktifkan oleh panitia. Yang kedua, sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dapat memanfaatkan fitur raise hand. Yang ketiga, peserta dimohon mengisi formulir feedback yang akan disampaikan di akhir sesi webinar. Dan yang keempat, peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Ayah bunda dan seluruh Dewan Guru ISPSM Magetan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi webinar dengan tema menyemai benih karakter. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita atau pemateri webinar pada hari ini. Ayah bunda yang kemarin sudah mengikuti parenting webinar yang pertama pasti sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini. Beliau adalah salah satu guru di ISPSM Magetan. Akan saya bacakan pendidikan formal beliau. Beliau menghabiskan TK, ya, melaksanakan pendidikan formalnya di TK dan Mawanita Petung Rejo untuk Angkadi Magetan. Kemudian dilanjutkan di PSM Takaran Magetan. Kemudian dilanjutkan di tingkat SMP yaitu di MTS Al Islam jurusan Ponorogo. Kemudian untuk tingkat SMA beliau melanjutkan di MA Al Islam jurusan Ponorogo dan beliau melanjutkan di S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk pendidikan non formal beliau melaksanakan multiple intelligence system Munif Catif, kemudian ASK leadership Ari Ginanjar STEAM, dilanjutkan dengan Academy Trainer Jamil Azaini. Dan yang terakhir ada parenting session, enlistment dan training of trainer rumah parenting. Kemudian ada karir dan pengalamannya. Yang pertama, sebagai teacher ISPSM Magetan mulai dari tahun 2018. Kemudian sebagai trainer SDC ISPSM. Kemudian teacher sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah Jakarta 2008 sampai 2018. Dilanjutkan dengan Direktur Keislaman Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Dilanjutkan dengan trainer AJ Learn and Share. Kemudian sebagai trainer Avicenna Learning Center sampai sekarang. Dan yang terakhir ada trainer FTN yaitu Festival Trainer Nasional 2018 sampai 2019. Baik, demikianlah biografi dari narasumber pada webinar kali ini. Mari kita sambut bersama Ustadz Anand Nurkolis. Baik, assalamualaikum Ustadz Anand. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Baik, selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah menyemai benih karakter. Nah, pasti ayah dan bunda sudah penasaran apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Anand ya.
Jadi langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi. Saya persilakan Ustadz Anan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustaz. Di sini Mas Adi. Ada di sini. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Oke. Mudah-mudahan ayah bunda di rumah juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kesabaran dan kelimpahan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya tema hari ini adalah menyemai benih karakter. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita biar fokus dulu dalam melakukan SBG. Ayah bunda yang di rumah boleh ikutin, yang di mobil gak usah ya. Oke, selanjutnya, sekarang Miss Alfi mengajarkan kata-kata saya. Oke, sekarang boleh lihat saya. Tatap mata saya. Oke. Siap kan? Hadap kiri gerak. Balik kanan gerak. Selanjutnya posisi tegak. Oke. Jalan di tempat. Tiga saya terus bertanya. Ayah bunda juga boleh ikutin. Selanjutnya tangan juga diadakan. Oke. Gimana? Iya kan? Digerakkan. Oke, tangan di dada. Oke, kita kayak senang. Oke. Oke, biar sudah semuanya. Iya. Oke, semuanya ada cukup. Sudah cukup. Oke. Tadi ingat nggak apa yang saya bilang? Tirukan kata-kata saya. Tapi semuanya di sini. Ayah bunda semuanya bahwa di sini tuh membuktikan bahwa anak cenderung untuk meniru apa yang kita lakukan daripada melakukan apa yang kita perintahkan. Nah ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Sebelum masuk kita tarik dulu. Terima kasih. Oke. Ayah bunda boleh masuk ke slide. Ya, slide pertama. Slide. Dari judul menyemai benih karakter. Kenapa kok benih? Ya, ini kan sesuatu yang masih kecil dan akan tumbuh semakin besar. Itu benih. Di dalam Al-Quran benih itu pakai kata habba. Ada ayat kama sali habbatin ambatan sab'a sanabila ila ilahi. Lalu selanjutnya karakter. Ini asalnya adalah dari sebentar. Ini bisa? Oh, belum. Oke. Karakter itu asal katanya dari bahasa Yunani, artinya mengukir, membentuk suatu pola. Karakter tidak secara otomatis lalu anak langsung baik, tidak. Tetapi dia memerlukan proses panjang melalui pengasuhan dan juga pendidikan. Ayah bunda, ulama ada yang berbeda ya. Ini sebenarnya karakter dalam agama kita identik dengan kata akhlak. Walaupun ada yang berbeda atau yang ini berbeda karakter sama akhlak. Kenapa? Kalau akhlak itu ada disertai dengan iman dan juga syariat agama. Sedangkan karakter itu tanpa embel-embel iman maupun syariat agama. Contoh seperti ini. Mungkin di dunia barat hubungan laki-laki perempuan itu hal yang wajar, dan sampai melakukan hubungan laki-laki perempuan sampai punya anak itu biasa. Dan atau bahkan ketika dia melakukan itu kemudian dia menikah setelah hamil, misalkan pasangannya hamil kemudian dia menikah dengannya, lalu orang bilang wah hebat, engkau sudah bertanggung jawab, engkau bertanggung jawab. Tetapi di dalam Islam ketika melakukan hubungan itu misalkan zina,
itu sudah dikatakan tidak berakhlak. Nah, ini perbedaan karakter dan juga akhlak. Tetapi hari ini saya ingin mengajak ayah bunda, karakter hari ini kita yang tidak ada perdebatan lebih jauh sama. Jadi ketika disebutkan karakter ya itu adalah akhlak. Oke, ayah bunda, kita pengen anak kita baik tentu saja. Ada kisah, walaupun kisah fiksi, kisah begini. Dikisahkan suatu hari ada seorang ayah yang mengikuti pameran teknologi. Ketika mengikuti pameran teknologi, seorang ayah itu kagum ketika ada stand di situ memamerkan kecanggihan robot pendeteksi kebohongan. Nah, ketika cara kerjanya gimana? Robot pendeteksi kebohongan. Ketika orang itu bohong, maka otomatis dia akan menampar orang tadi. Karena saking kagumnya dan pengennya, nanti bisa dipraktikkan di rumah. Nanti aku pengen anakku juga jujur. Dan semua orang di rumah juga jujur. Pengen semuanya keluarganya jujur. Akhirnya belilah dia robot pendeteksi kebohongan di bawah rumah. Dan nanti yang di rumah jujur sama dia. Akhirnya praktekan, dia tunggu-tunggu, ditaruh di ruang depan, kemudian sambil menunggu anaknya belum pulang-pulang sampai malam. Ditunggu anaknya belum pulang, makin mulai nggak sabar nih bapaknya. Ditunggu anaknya makin malam, kok nggak pulang-pulang. Akhirnya sudah begitu larut malam, anaknya baru pulang. Ketika anaknya pulang, buka pintu, marah hasilnya. Ayahnya karena marah, jangan tanya, dari mana kamu? Dari rumah teman, Pak. Ngapain? Ngerjain PR. Wah, langsung ditambah sama robot pendeteksi kebohongan. Bohong kamu? Loh, kok Bapak tahu? Ini robot pendeteksi kebohongan. Kamu bohong, dia pasti nambah kamu. Dari mana? Dari rumah teman. Ngapain? Nonton film. Film apa? Film perjuangan. Ditampar lagi. Akhirnya, bohong kamu? Iya, Pak. Film apa? Mohon maaf. Film porno. Marah. Masya Allah, nak. Kamu ini kecil-kecil sudah nonton film begituan. Bapak yang satu ini nggak pernah nonton begituan. Bapaknya juga ditambah. Nanti kita anaknya sekarang. Bapak juga nonton. Karena ketahuan bapaknya marah. Kamu kurang ajar sama orang tua. Ditampar. Plak, 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 plak. Robotnya nggak nampar, bapaknya nampar bolak-balik. Nangis ya anak, sampai berdarah. Nangis terdengar sama ibunya. Ibunya tuh melihat anaknya berdarah-darah, langsung teriak histeris. Ya Allah, kenapa ini, Pak? Pak, kamu tega, Pak ya? Walaupun jelek-jelek ini anak kita, Pak. Plak juga. Jadi intinya, bayangkan coba kalau keluarga kayak gitu, itu kan, naudzubillah, mudah-mudahan bukan keluarga kita ya. Jadi keluarga kita mudah-mudahan kayak gitu. Mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Karena tadi karakter berhubungan dengan al-identik dengan akhlak, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di sini ada kata innama. Innama itu artinya hanya. Jadi innama bu'istu artinya saya hanya diutus liutammima makarimul akhlaq untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di sini ada kata hanya, berarti ini adalah misi utama kenabian. Kenapa beliau diutus? Jadi intinya misi utamanya adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari ayah bunda itulah pentingnya tentang karakter ini. Nabi aja seperti itu. Ya tugasnya, ya kalau dilihat-lihat sebenarnya semua itu muaranya kepada kembali ke akhlak.
Jadi kayak ibadah kita juga ada pesan moral untuk anak. Oke, selanjutnya saya undang next. Oke, bagaimana selanjutnya kalau ini kan Nabi Muhammad karena beliau itu misi kenabian, misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak, maka oleh Allah beliau dijadikan sebagai role model. Dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu ada suri teladan, uswatun hasanah. Jadi beliau itu role model. Tetapi sayang, banyak remaja, bahkan umat Islam banyak juga, mereka lebih tahu idola mereka daripada Nabi Muhammad. Ini sebentar lagi Maulid. Ya, ada tuh suatu ketika ada murid saya yang remaja waktu itu kelas 4 SD ya, datang ke saya, mana barang hari ini Nayal Boran ulang tahun. Siapa Nayal Boran? Nayal Boran siapa? Emang siapa Nayal Boran? Itu Bapak Anam, itu personel One Direction. Oh, One Direction itu Nayal Boran ulang tahun. Dia tuh hobinya ngapain? Tahu hobinya, kesukaannya apa? Tapi ketika ditanya tentang Rasulullah, mereka nggak tahu. Nah, ini suatu PR kita mengenai bagaimana anak kita bisa mengidolai Nabi Muhammad, bukan artis-artis yang notabene bertentangan dengan akhlak-akhlak Islam. Oke, selanjutnya bagaimana kondisi kenakalan saat ini? Oke, boleh dilihat ini tahun 2015. Saya pernah disajikan data waktu di rumah parenting itu bahwa kenakalan remaja itu dari tahun-tahun meningkat, dan tidak hanya kenakalan, ini sudah ke kriminal. Dulu anak-anak itu hanya korban, tetapi pada saat ini makin lama makin banyak, itu makin kesini anak-anak pun jadi pelaku kejahatan. Oke, silahkan ditonton videonya. Ini kondisi kenakalan remaja. Tantang. Volume. Game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. You love the way I look at you while taking pleasure in the opposite. You take away if I give in. My life, my pride is broken. You have to think you're never wrong. You live what you live. You have to act like you're someone. You live what you live. You want someone to have like you. You live what you live. You wanna share what you've been through. You live what you live. You love the things I say I'll do. The way I hurt myself again just to get back at you. You take away when I give in. My life, my pride is broken. You have to think you're never wrong. You live what you live. You have to act like you're someone. You live what you live. You want someone to have like you. You live what you live. You wanna share what you've been through. You live what you live. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, you just won't last. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, you just won't last. You like to think you're never wrong. You live what you live. You have to act like you're someone. You live what you live. You
Ada seorang guru mengeluh, menurut dia perlu berusaha optimal untuk menanamkan karakter kepada murid-muridnya, namun hasilnya belum sesuai harapan. Mungkin dia di tempat lain banyak orang tua yang juga mengeluhkan hal yang serupa. Mereka harus menanggung kecewa walau telah memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tetapi hasilnya kayaknya sia-sia, kayaknya nggak ada gunanya. Lagi sia-siakan yang mereka lakukan. Seperti petani, kita ada menyebar benih, ibarat benih. Mungkin kita mengajarkan atau menanamkan 1000 kebajikan, tetapi jangan putus asa. Walaupun cuma 1 kebajikan yang mungkin diingat oleh anak, yang membekas dalam jiwa anak, tapi Allah akan memberikan pahala. Bisa jadi hari ini anak-anak tidak melakukan atau tidak seakan-akan tidak ada gunanya atau tidak masuk dalam jiwanya. Tetapi bisa jadi beberapa puluh tahun ke depan dia akan mengingat bahwa apa yang diajarkan gurunya atau orang tuanya itu membekas dalam jiwa. Ini namanya sleeper effect. Jadi kayak sesuatu yang ada di dalam jiwa tetapi belum muncul. Maka jangan putus asa, Allah akan membalas. Sebagaimana firman-Nya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi Allah mengumpamakan, walaupun ini tentang infak dan harta, tetapi di sisi lain ada satu kesamaan. Jadi sama-sama kita mendidik, menanamkan karakter kepada anak, itu sama dalam perjuangan fi sabilillah. Jadi jangan khawatir, Allah akan balas. Misalkan 1 benih itu akan dibalas Allah. Benih itu akan ditumbuhkan, kemudian tumbuh 7 bulir, setiap 7 bulir ada 100 biji. Berapa kelipatannya? Jadi dari 1 benih jadi 7, kemudian setiap bulirnya 100, berarti 700. Kebaikan yang kita terangkan 1 dibalas oleh Allah sebanyak 700. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dinilai Allah sebagai amal ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjut. Lalu bagaimana atau dari mana dimulainya pendidikan karakter? Ruang lingkupnya sebenarnya ada 3. 1, keluarga di rumah. 2, sekolah. Dan yang ketiga, ini adalah lingkungan masyarakat. Tetapi hari ini kita bahas tentang keluarga. Ini yang paling utama. Pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani." Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Ulama menjelaskan kata fitrah. Fitrah itu seperti kasofhah al-baydo, seperti lembaran putih bersih. Itulah bayi fitrah. Tergantung kita mau diwarnai dengan warna apa. Apakah merah, apakah biru, apakah hijau, dan lain sebagainya. Kalau diwarnai merah, maka dia jadi merah. Diwarnai biru, jadi biru. Warnai hijau, jadi hijau. Campur-campur, ya campur-campur. Diwarnai batik, jadi batik. Jadi, ayah bunda, seperti itulah fitrah anak kita. Jadi, kalau anak kita, misalkan, kok anakku begini, rambutnya kayak gini. Nah, jangan-jangan. Itu salah satu dari orang tuanya. Itu juga sama seperti itu. Jadi turun ke anak juga, atau itu karena orang tuanya. Jadi jangan, ini
menyalahkan orang lain dulu ini karena temenan sama itu tuh introspektif itu dari dalam keluarga. Oke, di dalam ilmu subconscious atau ilmu alam bawah sadar, saya mendapatkan ini imprints. Ada proses namanya imprints. Proses imprints itu apa? Proses belajar alamiah dan spontan dalam sebuah periode waktu tertentu dan direkam menjadi muatan sel otak. Semua hal yang kita serap dari orang tua kita seperti sikap, perilaku, cara berelasi, dan keyakinan kita. Nah, ini otomatis. Jadi waktu golden age itu ya, kosong dari lahir atau dari lahir sampai umur 2 tahun itu paling besar pertumbuhan jaringan otak. Jadi itu seakan-akan nggak punya filter. Mekanisme seperti ini. Jadi imprint itu prosesnya tertanam secara biologis dalam sel otak dan menjadi landasan biologis atau menjadi gen. Umur 0 sampai 2 tahun ini yang paling penting. Rekaman dalam otak ini tidak ada filter. Ini golden age kalau 0 sampai 4 tahun kalau nggak salah. 0 sampai 4 tahun, kemudian 4 sampai 8 tahun, kemudian seterusnya. Nah, ini yang paling penting, 0 sampai 2 tahun itu rekaman berlangsung tanpa filter. Jadi kalau otaknya kayak ada filter sebenarnya, terutama orang-orang dewasa ini. Jadi kalau informasi masuk tuh ada apa ya, pertentangan, ada penolakan. Ini masa iya sih, karena ada informasi yang ada sebelumnya di otak. Jadi ada penolakan, ada pertentangan. Tapi kalau di bayi umur 2 tahun, umur 0 sampai 2 tahun nggak ada filternya. Jadi kalau apapun informasi yang masuk, maka ini akan menjadi informasi yang tertanam di alam bawah sadarnya. Lalu pelajaran pertama 0 sampai 10 tahun adalah pelajaran bagaimana ayah berelasi dengan ibu dan sebaliknya, positif maupun negatif, yang diserap menjadi imprint bawah sadar kita. Nih, hati-hati ayah bunda. Ini loh pentingnya. Umur 0 sampai 2 tahun itu haram ngasih gadget, haram dikasih apa namanya? HP, tablet. Kenapa? Misalnya, kalau orang dulu, nah bayi nangis, lalu orang datang, yang dilihat apa? Wajah ibunya, wajah ayahnya, wajah orang terdekatnya. Jadi dia yang otaknya tuh kayak mesin scan, matanya menyeken, oh ini ayahku, ini ibuku. Yang lihat itu. Kemudian yang didengar adalah suara ayahnya, suara ibunya, orang terdekatnya. Bukan tablet. Kalau sekarang, ini. Apa yang terjadi? Dia nyeken, yang dekat dengan dia lah HP. Oke, ayah bunda, ya mungkin itu tahu ya. Untuk selanjutnya mungkin masih sering HP, sering mungkin kalau bayi nanti dikasih HP, haram ya, umur 0 sampai 2 tahun. Itu kemudian setelah itu boleh. Kalau jarak jauh begini boleh nggak? Boleh. Ini untuk 7 tahun ke atas itu boleh, tapi hanya 2 jam sehari. Artinya ini untuk barang-barang elektronik. Jadi 2 jam semuanya itu udah ya nonton TV, ya laptop, ya HP, ya cuma 2 jam. Jadi ini mohon nanti yang di rumah, yang mungkin biasa anak-anak dikasih HP terus ya dikurangi sedikit demi sedikit, kalau bisa hanya maksimal 2 jam sehari, itu pun sudah termasuk TV ya. Oke, ayah bunda, bagaimana selanjutnya? Karena ini kan semua apapun yang kita lakukan akan dituduh oleh anak, akan diserap oleh anak, maka kalau kita bayangkan bagaimana jika bayi diasuh oleh orang tua yang jahat. Nah, kalau dia baik, berarti kan baik. Kalau jahat, yang ada di otaknya kan juga jahat. Kita bayangkan seperti apa nantinya. Dan coba bayangkan juga apa jadinya jika anak-anak itu diasuh oleh binatang. Oke, ini adalah kisah Oksana Malaya. Di Ukraina tahun 1991 ditemukan
seorang anak kecil umurnya baru 8 tahun ditemukan di antara kawanan anjing-anjing dengan kondisi seperti ini. Oksana Malaya began her life living with dogs. Rejected by her mother and father, she somehow survived for 6 years, living wild, before being taken into care. There are few cases of feral children who have been able to fully compensate for the neglect they suffered. Oksana is now 22, but her future still hangs in the balance. Have scientists learned enough from previous cases to rehabilitate her? For 6 years, Oksana Malaya spent her life living in a kennel with dogs. Totally abandoned by her mother and father, she was discovered behaving more like an animal than a human child. For 2 centuries, wild children have been the objects of fascinating study. Raised without love or social interaction, wild or feral children pose the question, what is it that makes us human? Oksana was born in November 1983. When the baby girl was born, she weighed 5 pounds 11 ounces and didn't have any abnormalities. Her parents were alcoholics. Oke. Ayah bunda, itu tadi kisah Oksana Malaya. Nah, jadi itu betapa dahsyatnya umur-umur golden age. Jadi makanya optimalkan di usia golden age ini. Ini dia umur 4 tahun. Dari lahir sampai 4 tahun itu 50%. Nih kurang lebih gini. 8 tahun, 0 sampai 8 tahun itu 80% jaringan otak, pertumbuhan jaringan otak itu 80%. Dan ketika umur 18 tahun itu 20%. Dan itu sudah berhenti pertumbuhan jaringan otaknya. Makanya dioptimalkan ini usia emas. Maka pada usia ini anak memiliki kemampuan modern yang sangat baik. Jadi kalau anak begitu, kita juga harus baik. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Makanya ada istilah belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, sedangkan belajar di masa dewasa atau di masa tua seperti mengukir di atas air. Intinya, ketika kecil dia ingin masuk ke alam bawah sadar, nggak hilang-hilang apa yang dipelajari, apa yang diserap oleh seorang anak. Nah, bagi anak-anak atau yang ingin menghafalkan Tuhan, karena ini Al-Quran itu dapat dilupakan dengan sebab dosa, maka anak-anak yang belum punya dosa maka akan lebih mudah menghafal dan juga tidak mudah lupa bismillah. Nah, ini bagi yang mau menghafalin Al-Quran. Ayah bunda, untuk itu dalam hal ini saya rangkum 4 aspek untuk materi kali ini. Apa aja langkah-langkahnya atau aspek apa aja yang saya rangkum ini? 1, teladan. Misi katanya TKKB. TKKB bukan taman kanak-kanak, kelompok bermain, bikin-bikin anak sejak. Tetap ingat. 1, teladan. K, apa kira-kira? Komunikasi. Ini materi bulan kemarin. Lalu kebiasaan dan B, bercerita. Teladan, komunikasi, kebiasaan, bercerita, dan selalu libatkan Allah dalam setiap amal kita, setiap kegiatan kita. Libatkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu kata Ustaz Yusuf Mansur. Oke, lanjut ayah bunda. Yang pertama, jadilah teladan. Seperti kita tahu tadi, bahwa kita, apa yang kita lakukan itu ditiru oleh anak kita. Kalau baik maka akan jadi baik. Kalau buruk maka juga buruk. Nah, ini pentingnya keteladanan. Ada seorang sufi orang sufi di Amerika namanya Bawa Muhyiddin. Kalau lengkapnya Muhammad Syarif. Bawa Muhyiddin. Itu ditanya oleh seorang muridnya, gimana caranya agar anak saya jadi anak yang baik? Apa kata sufi tadi? Gampang.
Kamu baik dulu, maka anakmu akan jadi baik. Itu kata beliau. Kamu jadi baik, maka anakmu juga akan baik. Jadi ayah bunda, yuk kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Otomatis anak itu pasti akan meniru meneladani orang tuanya. Yang dilihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dilihat sama dia dan itu. Seperti simulasi tadi, bahwa anak lebih cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tua daripada melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Oke, boleh lihat di sini. Silakan file videonya. Bisa langsung klik kalau bisa. Kalau tidak bisa, keluar dulu dari media player. Ya, silakan. Kita tunggu ya bunda. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got it by this life saying I don't think something is said back there, John? Go back where you came from. Learn to smack it. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Ya, itu tadi pengaruh, betapa besar pengaruh kita terhadap anak-anak kita. Apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak kita. Untuk itu, mari kita juga melakukan hal-hal yang positif agar anak juga meniru hal yang positif. Oke, selanjutnya di dalam hadis disebutkan birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Birru, karena ini kalau dimanain birru berbakti sapa sira kabeh aba aku pira-pira sira tapi hukum mongko berbakti ing sira sapa abena hukum pira-pira anak lanang sira kabeh. Nah, jadi ini berbaktilah kepada bapak ibu kalian, maka anak kalian akan berbakti pada kalian. Seakan-akan ini anak kita melihat apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Jadi mereka akan meniru bagaimana nantinya dia juga akan memperlakukan ayah bundanya atau bapak ibu. Selanjutnya, bisa. Next. Ada contoh juga dari Medan Morbid, dari Rapid Sheldrake. Semua pikiran dan tindakan akan menciptakan medan morbid yang kemudian akan menciptakan energi massa. Ini ada penelitian di Jepang, ada kawanan monyet di sebuah pulau.
sekelompok peneliti ini memberikan ubi ke monyet tadi. Jadi dikasih ubi, dikasih ubi. Dan yang menarik di sini, ada satu monyet yang ketika dikasih ubi, kalau monyet yang lain dikasih ubi, biasanya langsung dimakan. Ini ada satu monyet yang mungkin tercerabut dari dari kebiasaan komunitas kawanannya. Dia ketika dikasih ubi, ada ubi, diturunkan ubi itu, diambil, lalu dia bawa ke pantai dicuci dulu, lalu ketika setelah dicuci baru dimakan. Nah ini nama monyet ini dinamakan oleh teman tadi adalah Imo. Jadi Imo ini mencuci, kemudian baru dimakan. Lama-lama mungkin ada anak-anak monyet yang lain juga ikutin, kok melihat kok itu melakukan itu. Maka satu monyet ini mempengaruhi anak monyet yang lain. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai kemudian monyet-monyet dewasa juga meniru apa yang dilakukan oleh Imo, monyet kecil tadi. Dan singkat cerita, di pulau itu semua monyet ketika dikasih ubi akan mencuci ubi tersebut baru dimakan. Nah, ini menciptakan energi massa seakan-akan dari teladan itu, dari teladan yang seperti itu kemudian mempengaruhi monyet-monyet yang lain dan kemudian menciptakan energi massa sampai semua kawanan monyet itu juga melakukan hal yang sama. Peneliti juga ingin melakukan penelitian ke monyet yang lain. Setelah itu, setelah kejadian tadi, peneliti meneliti di pulau sebelahnya, juga ada kawanan monyet, tetapi herannya tidak bisa dijelaskan akan mereka bahwa semua monyet yang ada di pulau tadi, yang tadinya juga makan ubi, langsung dimakan, di situ juga langsung dicuci kemudian baru dimakan. Jadi ini ada energi massal. Jadi yang melintas pulau. Jadi ketika sudah ini namanya monkeys, 100 monkeys ya. Ketika sudah nyampe monyet ke 100 di pulau satu tadi, di sini otomatis juga juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika dikasih ubi, dicuci baru dimakan. Ada juga kisah burung di Inggris pada waktu itu sebelum Perang Dunia Kedua. Ada perusahaan susu yang mengirimkan susunya ke para pelanggannya itu ditaruh di atas pagar, di depan rumahnya. Dan tutupnya itu cuma dari kardus, ditaruh di atas pagar. Lalu perusahaan tadi menerima komplain dari pelanggannya, kok ini sudah bolong dan krim susu tadi yang biasanya di atasnya ada krim itu udah hilang dan tutupnya tadi ada bolong. Nah, setelah ditelusuri ternyata ini akibat ulah sejenis burung di Inggris hanya. Sejenis burung ini usianya cuma 2 tahun. Akhirnya perusahaan musyawarah rapat dan memutuskan akan mengganti tutup susu tadi dengan aluminium, bahan aluminium yang kuat. Nah, tetapi sudah keduluan Perang Dunia Kedua, akhirnya produksi susu dihentikan sementara. Setelah dihentikan, lewat udah berapa tahun? 8 tahun kemudian, setelah selesai Perang Dunia Kedua, perusahaan susu di Inggris ini kembali memproduksi dan akan memberikan tutup aluminium. Tetapi setelah dikasih tahu oleh para ilmuwan di sana bahwa burung itu cuma 2 tahun usianya. Jadi ketika kalau kamu masih tetap pakai kardus, ya nggak apa-apa karena udah pada mati. Akhirnya, ya juga ya udah pada mati, jadi nggak perlu diganti. Di samping itu juga kalau aluminium lebih mahal produksinya, akhirnya nggak perlu diganti. Susu tadi diproduksi lagi dengan tutup dari karton atau kardus tadi. Setelah itu dibagikan ke pelanggannya lagi, dikirimkan ke pelanggan-pelanggannya. Tapi apa yang terjadi? Susu tadi karena sudah mati burungnya, apakah sudah tidak dibolongi lagi? Ternyata masih tetap dilubangi oleh burung tadi, diambil krimnya. Nah, ini kalau dipikir-pikir generasinya sudah habis, tetapi energi ini tetap turun ke burung selanjutnya. Ini
Ya. Oke, selanjutnya ayah bunda, aspek yang kedua, jalin komunikasi positif. Seperti apa? Kenapa? Karena komunikasi orang tua anak. 90% permasalahan anak disebabkan oleh kesalahan atau cara berkomunikasi dan penyampaian nilai terhadap anak. Ini adalah materi minggu kemarin. Bisa di-share atau mungkin review saja. Oke, karena ini linknya berbeda. Kita langsung saja bahwa review materi parenting bulan lalu tentang komunikasi, kita ingat bahwa di Al-Quran itu dijelaskan ada macam-macam gaya komunikasi, kaulan sadida, bahwa kata kita harus benar. Wakulah kaulan sadida, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang benar. Kemudian kaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Apalagi kaulan karimah, perkataan yang mulia. Ada di surah apa itu? Wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka berdua, orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Lalu selanjutnya qaulan baligho. Apa itu qaulan baligho? Perkataan yang sampai baligho, balagho itu sampai balagho. Qaulan baligho, perkataan yang sampai ke jiwa, perkataan yang berpengaruh, perkataan yang tepat pas komunikatif. Ini sampai ke dalam jiwanya. Lalu selanjutnya qaulal layyina, perkataan yang lembut. Ini Al-Qur'an, ayat ini qaulal layyina itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Pergilah ke Fir'aun dan berkata dengan perkataan yang lembut. Fir'aun ada yang berkata yang lembut, apalagi dengan kita. Dan yang terakhir, qaula maisuro, perkataan yang ringan, perkataan yang pantas, dan seperti itu. Oke, kalau komunikasi dengan anak, jangan berat-berat materi. Nah, ini pergerakan kurs indeks ekonomi lebih susah. Jadi jangan berat-berat. Sama anak ya tebak-tebakan atau berbicara masalah kesenangannya, biar nyambung dan juga dia merasa diterima. Anak suka bola, ya ngomongnya gimana Ronaldo? Oh, Juventus gimana? Menang apa kalah kemarin? Itu akan menarik. Kadang juga saya sama anak saya juga sering tebak-tebakan, ngasih tebak-tebakan. Anak saya ngasih tebak-tebakan begini ke saya. Ya, apa bahasa Inggrisnya membuka pintu atau buka pintu? Saya pikir dia nanya beneran. Open the door. Kalau tutup pintu, close the door. Kalau pintu ketutup nggak dibuka-buka, bingung juga. Emang apa? Digedor-gedor katanya. Oh, ternyata gitu. Oh, yang kasih tebak-tebakan. Lalu saya kasih tebak-tebakan balik. Kenapa anak babi jalankan hidup? Ayo, nyerah ya. Emang apa ya? Anak babi jalan hidup karena dia malu, ayah ibunya babi. Kok bisa? Bisa aja ya. Lalu saya lanjutkan. Kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Bingung juga. Nyerah. Karena anak kodok senang, ayah ibunya bukan babi. Lalu selanjutnya, yang ketiga, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat? Oh, saya tahu ya, karena anak kanguru senang, ayah ibunya bukan babi. Salah. Emang apa ya? Ya namanya anak-anak juga lompat-lompat. Ya bisa aja. Ini ringan. Jadi kita komunikasi dengan anak dengan santai, obrolin dengan hal yang menyenangkan. Oke. Selanjutnya sudah kaulan tadi ada 6 di Al-Quran tadi. Selanjutnya ada juga bagaimana di Al-Quran itu dijelaskan gambaran komunikasi yang keren banget. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
dijelaskan. Suatu hari Nabi manggil Ismail anaknya, ya bunaya, wahai anak buah, wahai anak sayanganku, wahai buah hatiku. Bunaya itu anakku, tetapi ada faktor sayang di sini. Jadi kalau kita punya panggilan sayang, wahai buah hatiku, wahai jantung hatiku, wahai anak sayang, itu artinya. Nah, kita apakah begitu? Apakah sudah begitu? Jangan-jangan ada lain atau semau kita aja kasih panggilan sayang. Lalu kedua, komunikasi selanjutnya Nabi Ibrahim memberikan pertanyaan. Ingat, ketika pertanyaan dilontarkan itu untuk apa? Untuk merangsang otaknya untuk berpikir dengan konteks. Selanjutnya, apalagi Nabi Ibrahim tidak otoriter. Artinya, fantur madadaro, maka pikirkan apa pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim ini juga demokratis. Jadi pendapat anak juga didengarkan. Fantur madadaro. Lalu dijawab juga oleh Nabi Ismail. Ketika mimpi menyembelih anakku, bagaimana pendapatmu ketika aku menyembelih? Selanjutnya, Nabi Ismail jawabnya juga keren. Dia panggil ayahnya dengan sebutan ayahku sayang. Ya abadi ma'adatumar. Ya wahai ayahku sayang, kerjakan apa yang diperintahkan kepada. Sangat indah komunikasi Ibrahim dan Ismail ada di Quran. Oke, selanjutnya ini nomor 3, aspek ketiga. Karena kayaknya waktunya mungkin tidak cukup. Mungkin tetap di aspek kedua ini. Jadi teladan, jadilah teladan dan jalin komunikasi positif. Mungkin itu saja hari ini. Oh iya, kemarin kita juga belajar tentang neuroscience, bahwa di dalam otak ada 3 bagian, satu neokortex, limbik, dan juga otak reptil. Cara kerjanya ketika masuk respon dari luar sadar, kalau itu positif maka sistem limbik akan ini positif, maka akan dilanjutkan ke neokortex. Dia siap untuk menerima pelajaran, siap untuk menerima pengajaran dari guru maupun dari bunda. Selanjutnya kalau itu negatif maka yang nyala itu nanti adalah otak reptilnya. Ketika nggak nyaman, dia takut, misalkan stres, takut dibentak, dia stres, di otak reptilnya bicara, aku nggak aman, maka dia nggak akan santai, nggak akan nyaman ketika dikasih pelajaran. Oke? 3 dan 4, ciptakan kebiasaan baik dan juga bercerita dengan sahabat. Ini bisa dilanjut di lain waktu, insya Allah. Jadi kita cukupi, mungkin itu cukup ya. Ayah bunda, mungkin itu jadi saya Allah a'lam bishawab, dan saya kembalikan waktunya bahwa tadi ada 4 aspek. 1 teladan, 2 komunikasi, K yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga adalah B. Keempat adalah B, bercerita dengan kisah inspiratif. Itu tapi cuma 2 yang kita bahas hari ini. Oke, itu saja. Bila akan ada question and answer, saya serahkan waktunya ke moderator. Silakan Miss Alfi.
Ya, baik Ustaz Anand, terima kasih sekali atas materi yang telah disampaikan. Bisa kita simpulkan bersama beberapa poin penting dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Anand, bahwa pendidikan karakter dimulai dari keluarga. Gitu ya Ustaz. Kemudian ada beberapa aspek-aspek penting yang perlu untuk di-highlight, yaitu TKKB, tapi bukan TK yang kita TKKB ini adalah teladan, komunikasi, kebiasaan, dan juga kesulitan. Gitu kan? Kemudian ada 3 poin penting yang tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Anand, yaitu jadilah teladan, kemudian jalin komunikasi positif, dan juga ciptakan kebiasaan. Begitu ya. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk ayah bunda yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan tombol raise hand dan nanti akan kami pilih untuk beberapa pertanyaan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga orang tua dari anak dan siapa dan kelas berapa. Monggo dipersilakan. Iya, mau menanyakan ini Ustadz terkait penanaman apa ya istilahnya kepribadian atau karakter yang baik. Seberapa efektifkah anak jika kita sugesti setiap hari, terutama menjelang tidur, apakah sugesti kita itu bisa benar-benar berpengaruh di alam bawah sadar anak tersebut dan nantinya akan membentuk perilaku anak tersebut, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah sugesti sebelum tidur itu bisa berpengaruh pada anak? Begitu ya Bunda? Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaan. Oke, terima kasih Bunda. Sakti. Bisa diulang lagi tadi? Apakah sugesti sebelum tidur pada anak itu akan berpengaruh pada anak? Ini berarti masalah tentang gelombang otak. Ada 5 gelombang otak, delta, theta, alpha, dan beta. Satu lagi gamma. Nah, posisi atau gelombang otak yang pas ketika kita memasukkan sesuatu atau ingin menanamkan sesuatu ke dalam jiwa anak, dalam otak anak yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya, maka akan menyimpulkan bahwa di alam atau di gelombang otak gelombang alpha ini itu adalah gelombang yang pada saat itu otak itu sedang santai, rileks, nyaman, maka di saat itulah bisa dimasukkan informasi atau sugesti-sugesti. Alpha itu seperti apa? Kalau rileks, jadi kalau ini guru-guru juga, kalau sebelum mulai memateri pembelajaran, itu Pak Murid Khatibnya, intelijen, itu sering nyebut alpha zone. Alpha zone itu apa? Alpha zone itu waktu bagaimana caranya agar anak bisa masuk ke gelombang alpha. Jadi mereka rileks, kemudian dia nyaman, makanya dia siap untuk belajar. Jadi di gelombang alpha, rileks dulu, baru belajar. Isinya apa di alpha zone ini? Kalau di Kemendikbud ya, kalau di Kemendikbud itu ada persepsi, itu juga perlu tahu persepsi. Isinya bila bisa SPK kayak tadi, jadi fokus dulu SPK atau nyanyi-nyanyi atau tebuk atau cerita lucu. Cerita lucu ini sering saya juga praktekkan, anak sering diceritain. Cerita lucu terutama. Nah, di gelombang apa ini? Jadi bikin anak nyaman, relax, lalu kasih sugesti aman atau belajar. Nah, kedua yang menarik juga di sini selain alpha ada theta. Theta ini gelombang theta ini kondisinya seperti apa? Itu seperti ngantuk ringan sebelum tidur. Itu sama yang dibilang kita. Jadi ketika mau ngantuk itu juga sangat pas dikasih sugesti-sugesti atau sebelum tidur dibacakan cerita. Itu bagus sekali. Biasanya anak saya tuh walaupun dulu sampai kelas berapa ya, kelas 4 juga minta diceritain, didongeng ayah, dongengin walaupun udah besar ternyata senang didongengin dari kecil. Nah, mungkin yang agak kesini itu udah walaupun masih senang didongengin, tapi agak berkurang. Tapi pertanyaan ibu tadi sangat bagus dan itu insya Allah waktu atau yang tepat untuk memberikan sugesti, memberikan pembelajaran atau penanaman karakter kepada anak. Diikuti dengan cerita-cerita dongeng tadi lebih bagus. Anak-anak suka dongeng, ceritakan juga dengan menarik
ekspresinya wow begitu. Jadi anak-anak juga senang. Nah, seterusnya. Oke. Mungkin itu Bunda, insya Allah itu sangat masuk sebelum tidur. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Sudah keluar ya? Sudah jelas. Oke. Sudah jelas. Terima kasih. Bisa boleh ya Pak untuk memberi sugesti positif pada anak sebelum tidur. Mungkin lebih kita cerita lebih kasih perintah-perintah itu kemarin kesalahan komunikasi lainnya juga. Dan ini sebelum tidur misalkan caranya gimana? Kalau misalkan caranya sebelum tidur kasih sugesti dengan ngomel-ngomel ya bisa. Cara yang baik juga. Baik, demikian Bunda jawaban dari Ustaz Alat. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda. Pertanyaan selanjutnya sudah ada? Ya, assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Mohon sampaikan pertanyaannya untuk Ustaz Adam. Oh ya, maaf Bunda. Bunda siapa dan orang tua dari Ananda siapa di kelas berapa? Saya Bunda Isti dari Ananda Kian Pitu Kairo. Pitu Kairo ya? Ya. Yang mau Bunda disampaikan pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz, saya mau menanyakan gimana caranya kalau misalnya kita sudah memberi contoh yang baik buat anak tuh di rumah, sedangkan waktu di rumah itu kan sangat sedikit sama orang tua. Sebenarnya banyak sih waktu di rumah, cuma karena anak-anak full day itu kan lebih banyak dengan teman-teman dan segala macam di sekolahan. Nah seperti itu gimana caranya kita meyakinkan memberikan contoh yang baik ya buat anak gitu. Tapi kadang itu terkontaminasi dengan teman-temannya di luar seperti itu. Kayak gitu tuh seperti apa Ustadz? Terus meyakinkan anak lebih apa itu namanya penggunaan gadget atau HP yang berlebihan itu tidak baik, tapi kita itu tidak bisa meyakinkan ke anak tersebut karena menurut dia itu kalau tidak melihat YouTube lah seperti itu, dia itu ketinggalan, tidak seperti teman-temannya. Akhirnya dia itu seperti anak yang apa nggih? Tidak gaul, tidak bisa seperti teman-temannya, seperti itu Ustadz. Itu aja, terima kasih Us. Ya baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan contoh yang baik kepada anak, sedangkan waktu kita dengan anak-anak itu terbatas ya Bunda, karena anak-anak bisa sekolah bertemu dengan teman-temannya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan masalah gadget. Nah, bagaimana untuk memberi pengertian pada anak-anak untuk menggunakan gadget dengan bijaksana. Enggak Ustaz. Oke, yang pertama dulu saya harus jawab. Yang pertama, jadi paling dua aja, satu aja. Jadi yang pertama tadi memberi contoh pada anak karena waktu orang tua dari sekarang kan terbatas pokoknya kan di rumah. Yang saat ini banyak di rumah kali ya. Jadi kalau waktu normal banyak di sekolah sekali. Oke, ini memang tadi ruang lingkup pendidikan karakter itu ada 3. 1 rumah atau keluarga, 2 sekolah, dan 3 lingkungan masyarakat. Jadi ini ada atau perlu ada sinergi dengan sekolah, orang tua sekolah. Sinergi orang tua sekolah seperti apa? Jadi harus ada penyamaan persepsi. Di sekolah diajarin A, di rumah juga harus A. Misalkan di sekolah diajarin merah, itu loh merah, maka di rumah juga, oh ini merah, diajarkan juga merah. Jadi ada penyamaan persepsi. Jangan sampai di sekolah diajarin merah, di rumah diajarin biru, dan seterusnya. Oke, mungkin yang dimaksud juga ada pengaruh teman gitu. Ya. Jadi yang namanya anak-anak, mereka butuh juga bersosialisasi. Dan pasti di sini ini kali-kali lagi menjelaskan apapun yang didikan anak itu juga akan diserap oleh anak. Jadi yang paling masuk akal, jadi konsepnya bukan imunisasi. Jadi anak baru juga bukan tidak, tapi konsepnya adalah sterilisasi. Sterilisasi itu bukan sterilisasi tetapi imunisasi.
Jadi bukan disterilkan, dijauhkan dari anak tersebut, tetapi dikasih imun daya tahan tubuhnya. Artinya dibekali dari rumah juga, dari orang tua juga. Bagaimana agar anak ini juga bisa tahan, bisa menyaring pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Jadi tetap ada sinergi orang tua sekolah, itu tetap ada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter luar biasa. Ada sekolah saya pernah datang seminggu di sana pun dan melihat pembelajaran di sana, dan ternyata begini. Jadi ada sekolah dan orang tua itu nyambung. Di sekolah ada pendidikan karakter dalam bentuk formal maupun non formal. Formal itu ada modulnya, setiap hari itu jelas. Setiap hari ini kita belajar tentang karakter jujur, maka seminggu pun jujur ada modulnya dan itu dilaksanakan serentak. Ada yang non formal di sekolah, ini di luar modul tadi, jadi sehari-hari langsung dipandu sama gurunya. Kalau misalkan anak ini tidak antri, jadi nasihati sama gurunya. Oh, ini antri itu mengambil hak orang lain. Jadi juga belajar sabar dan seterusnya. Jadi ada harus perlu sinergi antara orang tua dan rumahnya, ada materi sendiri yang diberikan. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya yang kedua tentang memberikan pengertian pada anak terkait penggunaan gadget. Jadi anak-anak zaman sekarang kan kalau dibatasi jadi merasa kurang gaul atau gimana? Ya, jadi betul seperti itu. Jadi nggak ketinggalan, nggak seperti teman-temannya seperti itu. Pakar sudah menjelaskan itu bahwa alat-alat elektronik itu untuk anak-anak itu dibatasi hanya 2 jam satu hari. Jadi HP, TV, laptop hanya 2 jam sehari. Lalu bagaimana ya caranya? Ya kita harus masuk ke dunianya. Kita bulan kemarin sudah belajar bagaimana cara kerja kita. Dan bagaimana cara menjalin komunikasi dengan anak. Anak itu gak akan mau ketika dia merasa terancam misalnya, atau masih gak nyaman terus kita kasih nasihatkan gak mau. Jadi ketika kita komunikasi sama anak, satu kita lihat perasaannya bagaimana, perasaannya, kemudian setelah itu kita jadi pendengar yang aktif, kemudian metode yang efektif. Jadi berarti anak sambil peluk atau sambil jangan menasihati di depan banyak orang, apalagi di teman-temannya. Dan juga ayah bunda bisa juga ya kenalin dulu. Jadi hobinya anak itu apa? Masuk dulu aja. Anak saya itu suka main Minecraft. Saya ngikutin mau main Minecraft itu seperti apa sih? Saya coba masuk untuk seperti apa main Minecraft. Jadi anak saya kemarin sempat juga waktu baru awal-awal study from home, ini juga terlalu banyak di depan laptop. Jadi itu baru sebulanan atau 2 mingguan yang lalu saya batasin, dan setidaknya maghrib isya itu stop, ayahnya, ibunya, anaknya, pokoknya stop, nggak boleh gunain laptop. Jadi ada peraturan di rumah dan kita sepakat bersama anak, bersama pasangan kita. Stop maghrib sampai isya, nggak ada apapun kegiatan, nggak ada apapun tentang TV, gadget, laptop dan sebagainya. Itu khusus apa? Untuk quality time kita. Biasanya maghrib saya ajarin taklim anak saya ngaji, saya simak juga. Pokoknya nggak boleh. Jadi ada kesepakatan di keluarga tersebut. Ini untuk bisa membantu juga. Jadi tadi kayak itu tadi dia masuk dulu, banyak anak apa ikutin. So, nanti juga kita kasih kesepakatan anak juga, kita juga jadi yang dibebankan itu cuma anak. Sebenarnya, ayah bunda mau masuk ke HP aku nggak boleh. Jadi harus ada kesepakatan kita. Anaknya juga orang. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, demikian kemudian jawaban dari anak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Penanya selanjutnya, terima kasih Bunda.
Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan. Q&A. Oh ya, kita mendapatkan pertanyaan dari kolom Q&A dari yang atas dulu ya. Dari Bunda Dini. Assalamualaikum Ustaz. Cara mengatasi anak yang mengadukan dirinya dapat SP dari kesalahan yang dia belum paham akan tata tertibnya dan dia merasa buruk itu karena sebelumnya di pondok lain dia istimewa. Nah, kira-kira bagaimana? Cara mengatasi anak yang mengadukan dirinya dapat surat peringatan ya, surat peringatan dari kesalahan yang dia belum paham akan tata tertibnya. Jadi dia dapat surat peringatan, tapi dia belum paham akan tata tertibnya. Ya di pondok yang sebelumnya dia istimewa. Jadi ingin kembali lagi ke teknik komunikasi materi bulan kemarin. Ingat ketika dapat SP anak itu gimana? Perasaannya, kenali perasaannya. Apakah dia sedih, marah, kenali perasaannya. Dan sebagai orang tua kita, dia harus care dengan itu. Ajak ngobrol. Kamu sedih ya? Kamu marah karena itu. Jadi kita dekatin anak itu. Kalau dia belum tahu konsep salahnya, tetap dijelaskan. Oh, mungkin kamu begini. Mungkin kamu begitu. Nah, ada hal baik sebaiknya lain kali kamu harus begini. SP itu bukan sesuatu hal yang sangat buruk kayak seperti yang tidak seperti itu. Jadi SP itu sebenarnya gunanya untuk kebaikan kita. Jadi kita ambil sisi positifnya juga. Mungkin itu Bunda. Jadi kita ingin kembali materi kemarin, kenali perasaannya dan juga dengarkan dia ngobrol. Ketika kita sudah nanya, kenapa sih kemarin masalahnya seperti apa, kita dengarkan. Oh gitu, jangan langsung marah juga. Tetapi kita jadi pendengar yang baik, ya kayak metode cicak. Kalau jangan, oh gitu ya. Nah, itu kayaknya, oh dia akan cerita. Juga anak-anak kita cerita kita dengan enjoy. Dengerin aku, kalau pas aku dengerin dia nanti pas aku juga. Jadi seperti itu. Setelah itu baru tadi Bunda bisa masuk di situ menjelaskan kondisi SP seperti apa. Oke, silakan. Baik, semoga membantu ya Bunda atas jawaban dari Ustaz Ana. Baik, dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, satu pertanyaan terakhir dari kolom Q&A. Nah, ada Bunda Deli ya. Oke, Bunda Delianti Haryoto. Assalamualaikum Ustaz Ana. How to build the character for the kids when the parents in LDR or long distance marriage? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Semoga Ustaz. Bagaimana cara membangun karakter untuk anak-anak ketika orang tuanya itu long distance marriage? Ya, ini pengalaman saya, tapi memang tidak ya. Dulu tahun 2017 saya pernah sebelum kesini. Ketika tahun 2017 istri dan kita memutuskan untuk hijrah ke sini, ada sesuatu hal, maka otomatis saya masih nggak mungkin saya langsung meninggalkan pekerjaan saya tetap di sana dulu, oke? Istri saya di sini bersama anak saya, tapi saya harus di sana menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu. Memang berat sekali untuk kalian ini. Jadi waktu itu kalau saya karena Jakarta sini jam 2 pulang, jadi seperti itu dan juga sering pakai handphone, kabarnya seperti apa. Tapi bagaimanapun juga LDR tidak mengalahkan baiknya kalau kita bersama-sama. Betul. Nah, tetapi ini kalau udah kacau begini gimana misalnya? Oke, ya tetap jalin komunikasi. Zaman semakin canggih sekarang ya bisa pakai video call, mendengarkan keluh kesah anak,
mendengarkan perasaan-perasaan anak bisa tetap setia atau ke ayat yang misalkan atau budaya Jawa itu. Dan itu sangat membantu juga. Dan yang terakhir tentu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Libatkan Allah dalam mendidik anak kita, sertakan anak kita dalam setiap doa kita di malam-malam. Setiap doa sertakan anak kita agar menjadi anak yang soleh. Yang gini itu dari saya juga. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Sebelum kita beranjak ke akhir selanjutnya, Ustaz Anak bisa memberikan closing statement untuk webinar yang sudah disampaikan. Saya kira yang poin utama adalah jadilah teladan bagi anak-anak. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Selain kesimpulan hari ini dari kita PKKB, teladan, komunikasi, kebiasaan, dan juga bercerita. Tapi yang dibahas baru 2. Saya itu sudah. Dan terakhir 4 tadi selalu dilibatkan Allah dalam mengamalkan 4 tadi. Baik, biasa sekali terima kasih. Sebelum kita tutup webinar hari ini, kami dari panitia akan mengumumkan 2 orang peserta yang nantinya berhak menerima hadiah dari panitia berupa buku parenting karya Ibu Ida S. Widayanti. Jadi untuk pemenang pertama akan diambil dari salah satu penanya hari ini. Jadi ada di antara Bunda Sati, Bunda Isti, Bunda Dini, atau Bunda Dewi. Ya, kita akan mulai untuk mengundi. Dari Ibu Ida S. Widayanti. Selamat Bunda. Untuk pemenang kedua akan diambil secara acak dari keseluruhan peserta webinar hari ini. Kita akan mulai untuk mengundi siapa kira-kira yang akan mendapatkan buku parenting dari Ibu Ida S. Widayanti. Mendidik karakter dengan karakter. Baik, masih dicoba ya. Ustaz Asri sudah pernah membaca buku dari Bida ya? Saya langsung dengan Bida, menjelaskan sama Bida langsung. Dan kemarin saya buka buku itu. Yang luar biasa, ini bukunya sangat bagus, bahasanya ringan, dan dicerna, tidak banyak teori, tapi langsung kegiatan sehari-hari, bagaimana karakternya bisa. Baik, sudah lengkap sekali dalam buku ini ya. Jadi nanti siapa kira-kira yang akan beruntung mendapatkan buku parenting ini? Sudah? Siap dari tim operator? Baik, kita akan mulai mengundi siapakah pemenang kedua yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Siapakah kira-kira yang beruntung? Dari 120 peserta akan terpilih 1 orang saja pemenang. Dan pemenang kedua adalah Awai Azain. Bunda Azza, oke. Selamat kepada Mami Saki dan juga Bunda Azza. Insya Allah setelah ini
panitia akan menghubungi pemenang untuk menjelaskan teknis pengambilan hadiah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Aman atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aman hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Setelah ini kami akan menampilkan link feedback yang nantinya perlu untuk ayah dan bunda isi dalam rangka mendapatkan sertifikat dan juga materi webinar hari ini. Bisa dilihat di layarnya. Ya, jadi link feedback bisa diisi setelah kita mengakhiri webinar hari ini ya. Dan insya Allah untuk sertifikat dan juga materi insya Allah akan kami kirimkan melalui email masing-masing. Oke. Sudah bisa dilihat di layar masing-masing? Belum ya. Akan kami tampilkan di layar. Baik. Sudah bisa dilihat ayah bunda? Ini Bibitly SDC Parenting 2 bisa diklik atau diketik nanti di browsernya masing-masing ya untuk mengisi feedback hari ini. Baiklah ayah bunda wakil murid beserta seluruh dewan guru IAS PSM Magetan. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup webinar hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku moderator dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam jalannya acara. Sampai jumpa di materi parenting webinar selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.